Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang ingin memimpin doa hari ini? Ya, silakan. Pimpin doa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA Kelas 5, Ilmu Pengetahuan Alam, Tema 5, Makanan Sehat, Subtema 2, Hubungan Antara Makhluk Hidup dalam Ekosistem. Kompetensi dasar 3.5, Materi pokok, simbiosis, dan hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama, peserta didik dapat menjelaskan simbiosis dengan benar. Kedua, peserta didik dapat memahami hubungan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan dengan benar. Tiga, peserta didik dapat membuat jaring-jaring makanan dengan benar. Simbiosis. Ada yang tahu apa itu simbiosis? Ya, betul sekali. Dalam suatu ekosistem, makhluk hidup melakukan interaksi antara individu. Contoh interaksi makhluk hidup antar individu yaitu simbiosis. Predasi dan kompetisi. Simbiosis dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme. Ada yang tahu apa itu simbiosis mutualisme? Ya, betul sekali. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Contoh hubungan antara lebah dan bunga. Lebah mendapatkan madu dari bunga, sedangkan bunga dibantu lebah dalam penyerbukan. Simbiosis mutualisme. Kedua hewan tersebut saling diuntungkan. Selanjutnya, simbiosis parasitisme. Ada yang tahu apa itu? Ya, betul. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan sedangkan yang lainnya dirugikan. Contoh parasitisme adalah nyamuk yang mengisap darah manusia serta kutu daun yang menyerang tanam cabai. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Simbiosis komensalisme. Ada yang tahu apa itu simbiosis komensalisme? Ya, betul sekali. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis, di mana salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak untung atau tidak rugi. Jadi, ada yang diuntungkan dan ada yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme adalah tumbuhan paku tanduk rusa yang hidup menumpang di dalam pohon. Coba perhatikan contoh gambar di samping.
Tumbuhan paku bisa berada di posisi yang memungkinkannya untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Adapun pohon inang tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian dari tumbuhan paku tersebut. Contoh lain, ikan badut terlindung dari hewan laut lain yang mengancamnya, sedangkan anemo tidak dirugikan maupun diuntungkan dengan keberadaan ikan badut tersebut. Selanjutnya, predasi. Predasi adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup lainnya. Contoh, singa yang memangsa zebra. Singa merupakan predator sedangkan zebra merupakan mangsanya. Kompetisi merupakan persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Contohnya, persaingan memperebutkan makanan, air, tempat hidup, dan sinar matahari. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Ayo ingat kembali mengenai rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di dalam makanan tersebut terdapat beberapa peran, antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Perhatikan contoh jaring-jaring makanan pada gambar berikut. Dalam jaring-jaring makanan pada gambar ini terdapat beberapa rantai makanan. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, atau konsumen puncak. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut terdapat 7 rantai makanan yang saling berhubungan. 2 di antaranya adalah sebagai berikut. Ada yang tahu apa saja? Ya betul. Contohnya yaitu padi sebagai produsen dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1. Tikus dimakan ular sebagai konsumen 2. Sedangkan ular dimakan oleh burung elang sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak. Rantai makanan yang selanjutnya yaitu wortel sebagai produsen dimakan oleh kelinci sebagai konsumen 1. Kelinci dimakan oleh serigala yang berperan sebagai konsumen 2. Sedangkan serigala dimakan oleh harimau sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak. Itu adalah 2 rantai makanan yang terdapat dari jaring-jaring makanan pada gambar tersebut. Ini merupakan contoh jaring-jaring makanan yang lainnya. Coba kalian perhatikan. Ada berapa rantai makanan pada jaring-jaring tersebut? Bentuk piramida makanan menggambarkan keseimbangan ekosistem. Peran setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem dapat dikelompokkan dan disusun dalam bentuk piramida makanan. Bentuk piramida makanan menggambarkan ekosistem yang seimbang, yaitu produsen harus lebih banyak dari konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 harus lebih banyak dari konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Dengan begitu dapat diartikan bahwa jika produsen berkurang, konsumen tingkat 1 akan berkurang. Jika konsumen tingkat 1 berkurang, maka konsumen tingkat 2 akan berkurang, dan seterusnya. Keseimbangan ekosistem tidak bersifat tetap. Ekosistem yang seimbang dapat berubah menjadi ekosistem yang tidak seimbang. Bagaimanakah keadaan ekosistem yang tidak seimbang? Dalam sebuah ekosistem yang tidak seimbang, komponen biotik dan
abiotik tidak berada dalam jumlah yang seharusnya, baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Misalnya, populasi tikus di sawah sedikit karena terus diburu oleh petani. Akibatnya, populasi ular menurun karena makanannya berupa tikus berkurang. Infosain, dalam jaring-jaring makanan terjadi perpindahan energi dari produsen hingga ke konsumen puncak. Proses tersebut disebut dengan arus energi. Energi masuk ke dalam jaring-jaring makanan melalui produsen. Hal itu disebabkan produsen mampu mengubah energi matahari untuk digunakan oleh makhluk hidup lain. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini tentang simbiosis dan hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesudah belajar. Ada yang ingin memimpin doa hari ini? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irgi Gaisan, kelas 5A, SDN 61 Cijrah. Nomor absen ke-11. Saya akan membacakan surat Al-Fatihah dan doa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaan wa arinal battilan battilan warzuqna tinabahu. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.